Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1. Yang pertama ada Aisyah Nuriski Lubis, Amanda Yenira Iksan, Azriel Abrar, Farhan Arif, dan Melanie Putri. Yang akan kita bahas adalah sistem pemerintahan Indonesia. Perhatikan gambar di atas. Gambar di atas merupakan beberapa nama kabinet dalam pemerintahan Indonesia. Pembentukan kabinet dalam sistem pemerintahan menunjukkan bahwa presiden memiliki kewenangan dalam menyusun dan merombak kabinet. Apa kaitan kewenangan presiden dengan sistem pemerintahan di Indonesia? Nah, semua itu akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Pertama adalah pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Hak kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu diklarifikasi menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif, yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan. Yang kedua, kekuasaan legislatif, yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang komponen-komponen tersebut. Secara garis besar meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya, sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dan kepala negara dipegang oleh presiden, dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Ciri pemerintahan presidensial. Yang pertama, pemerintahan presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. Yang kedua, eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislatif. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Yang terakhir, eksekutif dipilih melalui pemilu. Sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah atau eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Ciri pemerintahan parlementer. 1. Pemerintahan parlementer didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan. 2. Adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif dan antara presiden dan kabinet. 3. Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif. Sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa. 1. Periode awal kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Periode demokrasi liberal atau Undang-Undang Dasar sementara 1950. 3. Periode pemberlakuan konstitusi RIS. 4. Periode demokrasi terpimpin. 5. Periode Orde Baru. 6. Periode reformasi. Periode awal kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum sistem pemerintahan Indonesia pada periode awal kemerdekaan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena Indonesia baru saja merdeka, semua alat kelengkapan negara belum bisa berjalan optimal sehingga terjadi beberapa pelanggaran terhadap konstitusi seperti berikut. Yang pertama, perubahan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat dari pembantu presiden menjadi badan legislatif. Yang kedua, perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Selanjutnya, periode pemberlakuan konstitusi RIS. Pada saat berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Akan tetapi, setelah berlaku konstitusi RIS, bentuk negara Indonesia berubah menjadi serikat atau federal. Ciri-ciri sistem pemerintahan kuasi parlementer pada saat berlakunya konstitusi RIS sebagai berikut. Yang pertama, Perdana Menteri diangkat oleh Presiden, bukan oleh Parlemen sebagaimana lazimnya. Yang kedua, kekuasaan Perdana Menteri masih dikendalikan oleh Presiden.
Yang ketiga, kabinet dibentuk oleh presiden bukan oleh parlemen. Yang keempat, parlemen tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya pada kabinet. Yang kelima, Presiden RIS menduduki jabatan rangkap sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Periode demokrasi liberal atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, pemerintah Indonesia adalah parlementer atau demokrasi liberal secara penuh. Demokrasi liberal di Indonesia tidak berumur panjang, yaitu antara tahun 1950 sampai 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan pada upacara resmi di Istana Merdeka. Isi dekret Presiden 5 Juli 1959 sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kedua, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang ketiga, pembubaran konstituante. Berikut adalah faktor penyebab sistem pemerintah parlementer tidak dapat dipertahankan di Indonesia. Yang pertama, faktor dominasi politik aliran. Yang kedua, faktor basis sosial ekonomi yang sangat lemah. Yang ketiga, faktor struktur sosial masih hierarkis yang bersumber pada nilai-nilai feodal. Periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan suatu sistem yang diterapkan untuk mengatasi pertentangan partai-partai politik dalam parlementer pada masa demokrasi liberal. Pada periode demokrasi terpimpin, Undang-Undang Dasar 1945 kembali diberlakukan. Ciri-ciri periode demokrasi terpimpin adalah dominasi presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peran ABRI sebagai unsur sosial politik. Periode Orde Baru. Tujuan pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Periode Orde Baru menggunakan sistem presidensial. Berikut ini karakteristik dan penjelasan pelaksanaan pemerintahan Indonesia menurut William Liddell. Yang pertama, birokrasi Indonesia memiliki citra diri yang baik hati atau benevolence. Yang kedua, kebijakan depolitisasi. Yang ketiga, sistem politik otoriter. Periode reformasi. Pelaksanaan sistem pemerintahan dan politik pada era reformasi merupakan transisi dari sistem politik otoriter ke demokrasi. Pada awal era reformasi, muncul tuntutan yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa, termasuk mahasiswa dan pemuda. Adapun beberapa ini tuntutan reformasi, yaitu amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penghapusan doktrin Dwi-fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah atau otonomi daerah, mewujudkan kebebasan pers, dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen konstitusi. Amandemen dapat diartikan sebagai perbuatan untuk mengubah dokumen secara resmi yang bertujuan untuk memperbaikinya. Adapun latar belakang amandemen, yang pertama adalah UUD NRI 1945 memberikan kedudukan kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan kekuasaan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 cenderung terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Yang keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terlalu memberikan kewenangan kepada Presiden dengan memberikan hak legislasi. Dan yang kelima, rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 belum menggambarkan semangat demokrasi yang ingin ditanamkan di Indonesia.
Demikian penjelasan materi sistem pemerintahan di Indonesia. Semoga materi yang sudah dijelaskan bisa bermanfaat. Tetap semangat, terus belajar, dan jadilah kebanggaan orang tua. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.